Oke, jadi anggota kelompok kami ada Aida Syafa NPM 61, Persli Kansa NPM 65, lalu ada Lima Sintia NPM 90, lalu yang terakhir ada saya sendiri Novian NPM 086. Oke, jadi sebelum kita masuk nih ke dalam materi tentang anabolisme karbohidrat, kita harus tahu dulu pengertian karbohidrat itu sendiri. Jadi bisa dilihat di layar, karbohidrat merupakan salah satu zat gizi yang diperlukan oleh manusia yang berfungsi untuk menghasilkan energi bagi tubuh manusia. Terus karbohidrat itu dibagi jadi dua, ada yang sederhana sama karbohidrat kompleks. Kalau karbohidrat sederhana itu terdiri atas monosakarida, disakarida, oligosakarida. Nah, kalau yang karbohidrat kompleks itu terdiri dari polisakarida yang terdiri lebih dari dua ikatan monosakarida dan erat dan serat, atau yang dinamakan juga polisakarida non-pati. Oke, sebelum kita masuk lagi ke dalam materi tentang anabolisme karbohidrat ini, kita juga harus tahu dulu tentang yang namanya metabolisme. Jadi metabolisme adalah segala proses reaksi kimia yang terjadi di dalam makhluk hidup. Jadi itu mulai dari makhluk bersel satu, contohnya kayak bakteri, protozoa, jamur, tumbuhan, hewan, sampai kita sendiri yaitu manusia. Nah, jadi artinya pada manusia itu sendiri, metabolisme itu diartikan sebagai segala proses pengolahan zat gizi dari makanan yang udah kita serap nih oleh tubuh untuk diubah menjadi energi. Nah, di dalam metabolisme ini terjadi dua reaksi biokimia, yaitu anabolisme dan katabolisme. Jadi singkatnya, katabolisme adalah proses penguraian molekul yang besar jadi molekul yang kecil. Nah, kalau misalnya anabolisme itu kebalikannya, yaitu proses sintesis molekul kecil menjadi molekul yang lebih besar. Karena kita mendapat materi presentasi ini, jadi kita akan lebih rinci dan berfokus ke anabolismenya aja. Nah, kemudian anabolisme karbohidrat itu sendiri diartikan sebagai serangkaian reaksi kimia yang substrat awalnya adalah molekul kecil dan produk akhirnya itu molekul yang besar. Oke, selanjutnya ini bisa dilihat di layar juga. Anabolisme pada karbohidrat itu terdiri dari dua pembentukan. Yang pertama glikogenesis dan yang kedua itu gluconeogenesis. Nah, oke. Sebelum kita masuk juga nih lebih detail tentang yang namanya anabolisme karbohidrat tadi, saya mau sedikit menjelaskan tentang jalur metabolisme karbohidrat. Nah, jadi bisa kalian lihat nih di layar, glukosa yang ada di tengah ini dapat mengalami berbagai jalur reaksi gitu kan, banyak tuh jalurnya. Yang ada jalur AMP, hexose monofosfat pathway, jalur uronat, gluconeogenesis, glycogenolysis, glikolisis, dan glikogenesis. Nah, contohnya pada jalur HMP ini, glukosa itu digunakan sebagai penghasil ribosa untuk sintesis DNA dan protein. DNA dan RNA yang penting untuk sintesis protein. Terus juga kalau misalnya untuk pembentukan glikogen yang sumbernya dari glukosa itu disebutnya glikogenesis. Nah, kalau yang reaksi pembentukan glukosa dari gliserol dan asam laktat itu disebutnya gluconeogenesis. Nah, juga tuh terus ada yang kuning-kuning itu di layar, ada triasil gliserol itu yang tadi. Itu bisa menjadi glukosa oleh proses gluconeogenesis. Jadi, pada gambar di layar itu terlihat kan jalur metabolisme karbohidrat itu. Jadi berhubungan erat dengan yang namanya metabolisme lemak dan metabolisme protein. Nah, mereka itu saling berkaitan nih satu sama lain, tapi kita bakal lebih rinci dan berfokus pada metabolisme karbohidrat dan lebih mengerucut lagi di anabolisme karbohidrat. Jadi udah saya jelasin tadi. Jadi tahapan anabolisme karbohidrat itu dibagi jadi dua. Yang pertama itu ada glikogenesis, yang kedua ada gluconeogenesis. Oke, selanjutnya. Permisi Bu, sebelumnya saya izin menggunakan dua device karena mic saya ada masalah. Selanjutnya, apa itu glikogenesis?
Nah, sebelum membahas glikogenesis, kita harus mengetahui glikogen terlebih dahulu. Apa sih glikogen itu? Glikogen merupakan sumber polisakarida utama yang merupakan bentuk simpanan dari glukosa. Jadi, glikogen ini adalah suatu bentuk cadangan karbohidrat dalam tubuh yang nantinya akan digunakan. Pembentukan glikogen ini sebagai upaya dari tubuh kita agar kadar gula darah kita tetap dalam keadaan normal, yaitu 80 mg per desiliter. Glikogen ini terdapat pada hampir semua jaringan tubuh, terutama pada hati dan otot. Jumlah glikogen juga berbeda dalam berbagai jaringan, bergantung pada penyediaan glukosa dan kebutuhan energinya. Jumlah persentase kadar glikogen ini lebih banyak terdapat di hati daripada di otot. Tapi jumlah glikogen seluruhnya lebih banyak di otot karena jumlah massa otot lebih banyak. Nah, glikogen pada hati dan otot ini memiliki fungsi dan peranannya masing-masing. Pada glikogen otot berfungsi sebagai sumber glukosa yang akan digunakan untuk glikolisis otot dalam bentuk 1-fosfat. Sedangkan pada glikogen hati nantinya dibentuk menjadi glukosa 6-fosfat sehingga dapat digunakan menjaga glukosa darah tetap normal. Lalu apa sih glikogenesis itu? Glikogenesis merupakan suatu proses pembentukan glikogen yang bersumber dari glukosa. Pembentukan glikogen oleh tubuh ini akan digunakan pada saat kondisi tubuh tidak memiliki glukosa yang cukup. Glikogen dari hasil glikogenesis ini nantinya akan dipecah lagi menjadi glukosa saat kadar gula darah menurun, seperti dalam keadaan lapar ataupun puasa. Sedangkan bila kita kelebihan kadar glukosa di dalam darah, hormon insulin akan disekresikan untuk memicu terjadinya glikogenesis ini. Glikogenesis ini terjadi dengan cara penambahan molekul glukosa pada rantai glikogen yang telah ada secara bertahap. Jadi, satu demi satu molekul glukosa akan memperpanjang glikogennya yang telah ada pada tubuh. Next. Nah, selanjutnya tahapan glikogenesis. Pada tahap pertama, glukosa akan mengalami fosforilasi dengan bantuan enzim heksokinase. Fosforilasi ini melibatkan molekul adenosin trifosfat atau ATP. Molekul ATP ini akan menyumbangkan satu gugus fosfatnya, sehingga yang awalnya adenosin trifosfat akan berubah menjadi adenosin difosfat. Jadi, satu gugus fosfatnya ini akan disumbangkan ke glukosa di karbon nomor 6. Sehingga glukosanya ini akan berubah menjadi glukosa 6-fosfat. Makanya namanya itu kan 6-fosfat, glukosa 6-fosfat. Karena fosfat dari ATP ini akan menempel di karbon nomor 6 pada glukosa yang di awal tadi. Selanjutnya pada tahap kedua, setelah glukosa 6-fosfat terbentuk, maka gugus fosfat di karbon nomor 6 yang tadi itu dipindahkan lagi ke karbon nomor 1, sehingga glukosa 6-fosfat ini akan berubah menjadi glukosa 1-fosfat. Nah, tahapan ini tuh dibantu oleh enzim fosfoglukomutase. Lalu pada tahapan ketiga, glukosa 1-fosfat yang tadi itu masih kurang reaktif untuk dapat langsung dikaitkan ke glikogen yang sudah ada pada tubuh. Sehingga untuk membuat bentuknya menjadi lebih aktif, harus diubah dulu menjadi UDP glukosa. Pada tahapan ini tuh melibatkan UTP atau uridin trifosfat. UTP ini adalah suatu senyawa yang merupakan ikatan dari fosfat dan juga basa nitrogen uridin. Dalam tahapan ini, UTP akan menyumbangkan UMP atau uridin monofosfat. Jadi UTP-nya ini akan menyumbangkan uridinnya plus 1 fosfat yang dia punyai. Sehingga nanti akan menghasilkan pirofosfat atau PP. Pirofosfat ini merupakan molekul yang hanya terdiri dari 2 fosfat. Karena UTP-nya menyumbangkan UMP ke glukosa 1-fosfat, maka glukosa 1-fosfat ini akan berubah menjadi UDP glukosa. UDP itu uridyl difosfat, berarti D itu 2 ya. Jadi UDP ini punya 2 fosfat, yang mana 1 fosfat berasal dari UMP milik UTP tadi, dan 1 fosfatnya itu berasal dari glukosa 1-fosfat. Kemudian pada tahap keempat, UDP akan ditambahkan ke glikogen yang sudah ada dalam tubuh. Nah, ketika ditambahkan ke rantai glikogen yang sudah ada, maka UDP-nya ini akan dilepas dan kemudian glukosanya ditempelkan ke rantai, sehingga rantai glikogennya akan semakin panjang. Peristiwa ini tuh dikatalisis oleh glikogen sintase. Jadi, glukosa hasil dari proses-proses itu tadi akan ditambahkan di ujung salah satu rantai, sehingga rantai akan semakin panjang.
Next. Nah, selanjutnya penambahan glukosa tadi akan terjadi terus-menerus dan akan membentuk rantai yang semakin panjang seperti pada gambar. Nah, rantai panjang ini membentuk sebuah ikatan 1,4 glikosidik. Artinya antara satu glukosa ke glukosa yang lain akan dikaitkan oleh rantai glikosidik yang menghubungkan antara karbon nomor 1 dan karbon nomor 4. Di penambahan rantai ini akan terjadi terus-menerus hingga nantinya pada saat sudah ada minimal 11 residu glukosa, rantainya akan dipotong dan enzim pembentuk cabang atau glycogen freezing enzyme akan memindahkan rantai ini ke rantai lain yang berdekatan, sehingga membentuk ikatan rantai 1,6 sebagai titik percabangan. Jadi rantainya ini akan menjadi pendek dan membentuk rantai baru serta percabangan baru. Kemudian ketika ada glukosa yang nantinya akan ditambahkan lagi, akan terjadi proses yang sama secara berulang pada penambahan glukosa seperti tadi. Sehingga kedua rantai akan semakin panjang juga, dan akan terjadi penambahan cabang lagi oleh enzim percabangan seperti yang tadi, sehingga cabang menjadi lebih banyak. Nah, bisa dilihat itu pada gambar, makanya struktur glikogen itu memiliki banyak cabang karena adanya aktivitas branching atau percabangan ini. Banyaknya cabang pada glikogen ini memberikan keuntungan karena jika banyak cabang, maka banyak ujung. Nah, dari setiap ujung ini siap dipecah setiap dibutuhkan untuk menghasilkan glukosa. Jadi, ketika sel tiba-tiba membutuhkan banyak glukosa, glikogen ini dapat dipecah sehingga dapat menghasilkan banyak glukosa dalam satu waktu tertentu. Next. Oke, kita masuk ke tahap kedua nih dari anabolisme karbohidrat, yaitu proses gluconeogenesis. Sebelumnya kan tadi udah disebut-sebut gluconeogenesis kan. Nah, sebenarnya apa sih gluconeogenesis itu? Jadi gluconeogenesis itu memiliki arti kata gluko yang berarti glukosa, neo yang berarti baru, dan genesis yang berarti pembentukan. Jadi gluconeogenesis adalah proses pembentukan glukosa baru dari sumber non-karbohidrat. Nah, proses ini itu terjadi ketika kadar glukosa atau kebutuhan tubuh akan glukosa itu tidak tersedia dengan jumlah yang mencukupi. Tujuan dari proses gluconeogenesis ini adalah untuk menstabilkan kembali kadar glukosa dalam darah. Nah, proses gluconeogenesis ini terjadi terutama pada organ hati dan ginjal dengan hormon kortisol, yang mana hormon ini memicu terjadinya gluconeogenesis saat tubuh mendeteksi kurangnya kadar glukosa dalam darah. Hormon ini itu mempengaruhi terutama perubahan asam amino glukogenik menjadi glukosa. Next. Nah, di penjelasan singkat tentang skema metabolisme karbohidrat di awal-awal tadi itu kan terdapat beberapa proses, salah satunya yaitu proses glikolisis. Di glikolisis itu kan molekul glukosa diubah menjadi 2 molekul pirufat ya. Namun ternyata di sel tubuh kita itu juga dapat mengubah pirufat menjadi glukosa. Nah, peristiwa produksi glukosa dari pirufat inilah yang dikenal dengan peristiwa gluconeogenesis, dan pirufat ini bukan hanya dihasilkan dari karbohidrat saja, melainkan pirufat ini bisa dihasilkan dari molekul lain. Yang selanjutnya molekul lain ini dapat menghasilkan pirufat, yang mana pirufat ini dapat diubah menjadi glukosa, sehingga glukosa yang dibutuhkan oleh sel itu tidak selalu dihasilkan dari karbohidrat, tetapi bisa saja berasal dari makromolekul lain. Nah, seperti bisa dilihat di slide ini, kan ada beberapa substrat utama yang digunakan untuk gluconeogenesis. Yang pertama ada asam laktat yang dihasilkan oleh glikolisis anaerobik di jaringan, misalnya otot yang sedang bekerja, atau eritrosit atau sel darah merah. Kemudian ada gliserol yang diperoleh dari hidrolisis triasilgliserol dalam jaringan lemak. Kemudian ada asam aminoglukogenik seperti alanin yang nantinya akan diubah menjadi glukosa setelah terjadi lebih dahulu diubah menjadi pirufat. Dan untuk yang poin keempat ini yaitu asam propionat, ini terjadi pada hewan ruminansia ya teman-teman. Gitu. Next. Ya, jadi ini skema proses perubahan pirufat menjadi glukosa yang melibatkan banyak enzim yang sama dengan glikolisis. Meskipun
meskipun rangkaian reaksi gluconeogenesis menggunakan lintasan yang sama dengan glikolisis, itu bukan berarti prosesnya semata-mata hanya kebalikan dari reaksi glikolisis. Aktivitas keduanya ini diatur secara timbal balik. Jadi, satu jalan lainnya itu tidak aktif saat jalan lainnya itu aktif. Gitu. Pada proses glikolisis itu melibatkan 10 tahap. Tiap tahapnya melibatkan satu enzim. Dari 10 tahap glikolisis, 7 tahap reversibel dan 3 tahapnya irreversibel. Pada tahapan yang reversibel, enzim yang dilibatkan di glikolisis juga terlibat di gluconeogenesis. Tapi kalau yang di tahap irreversibel itu nggak bisa, jadi butuh enzim lain untuk melakukan proses kebalikannya. Nah, 3 tahap irreversibel itu ada di tahap 1, 3, dan 10. Contohnya nih, di tahap ke-10. PEP bisa diubah ke pirufat oleh enzim yang terlibat di tahap ke-10. Tapi enzim itu nggak bisa mengubah pirufat ke PEP gitu. Oleh karena itu di tahap ke-10 ini butuh dua enzim lain buat mengubah pirufat ke PEP. Oh ya, nomor-nomor ini kenapa nomor satunya ada di bawah? Karena ini nomor dari tahap glikolisis gitu. Jadi awalnya di tahap ke-10 ini pirufat diubah ke oksaloasetat dulu oleh enzim pirufat karboksilase. Lalu oksaloasetat itu diubah ke PEP oleh enzim fosfoenol pirufat karboksikinase. Maaf. Setelah terbentuk PEP, lanjut tahap 9, berubah menjadi 2 fosfogliserat dengan bantuan enzim yang sama di proses glikolisis. Lanjut tahap ke-8, diubah jadi 3 fosfogliserat, enzimnya sama dengan glikolisis karena tahapan ini reversibel. Indikatornya apa? Indikatornya itu ada panah bolak-baliknya. Lalu tahap 7 diubah jadi 1,3 bifosfogliserat dengan bantuan enzim yang sama di proses glikolisis juga. Kemudian tahap 5 diubah lagi jadi gliseraldehid 3-fosfat dengan enzim yang sama dengan glikolisis. Nah, gliseraldehid 3-fosfat ini di tahap 6 berisomer dengan DHAP atau dihidroksiaseton fosfat. Sehingga struktur kimianya berbeda, tapi rumus kimianya sama gitu. Terus dia lanjut di tahap 4, berubah menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Nah, tapi di tahap 3-nya mengubah jadi fruktosa 6 fosfat, ini butuh enzim yang berbeda. Enzimnya yakni enzim fruktosa 1,6 bifosfatase. Enzim ini nggak ada di proses glikolisis karena tahapannya irreversibel. Setelah itu, tahap 3, dia diubah lagi jadi glukosa 6-fosfat oleh enzim yang sama dengan proses glikolisis. Tapi di tahap 1, untuk merubah glukosa 6-fosfat jadi glukosa perlu enzim yang berbeda karena panahnya nggak bolak-balik. Enzim yang diperlukan yakni enzim glukosa 6-fosfatase. Jadi intinya proses gluconeogenesis ini hampir sama dengan proses glikolisis, tapi dengan arah yang dibalik. Selain itu, ada 3 tahapan utama yang berbeda yang bersifat irreversibel. Tahapan yang pertama di glikolisis merupakan tahapan terakhir dari gluconeogenesis. Kalau tahap terakhir di glikolisis berarti tahap pertama di gluconeogenesis. Makanya di gluconeogenesis ini nomor 10-nya ada di atas gitu. Boleh di next. Selanjutnya ada beberapa perbedaan dari kedua proses ini. Yang pertama, tempat menyimpan glikogen hasil dari glikolisis itu utamanya di hati dan otot. Sedangkan metabolisme gluconeogenesis utamanya di hati dan ginjal. Hormon utama pada proses glikogenesis adalah insulin. Hormon ini bisa menurunkan kadar glukosa darah dengan meningkatkan penyimpanan glukosa sebagai glikogen. Sedangkan hormon utama pada gluconeogenesis yakni hormon kortisol, yang mana bisa meningkatkan kadar glukosa dalam darah dengan mensintesis glukosa dari molekul lain selain karbohidrat, contohnya asam amino. Nah, glukosa ini merupakan bahan baku utama dari proses glikogenesis yang akan menghasilkan glikogen. Sedangkan pirufat merupakan bahan utama pada gluconeogenesis yang akan diproses menjadi glukosa. Tuh. Perbedaan lainnya yakni saat tubuh kelebihan glukosa,
proses glikogenesis lah yang akan terjadi untuk menyimpan kelebihan glukosa dalam bentuk glikogen. Sedangkan saat tubuh kekurangan kadar glukosa, maka yang berlangsung adalah proses gluconeogenesis, yang mana untuk mencukupi kebutuhan glukosa dalam tubuh dengan menyintesis glukosa dari molekul lain selain karbohidrat. Sama seperti saat kita berpuasa, teman-teman. Kalau saat puasa, tubuh kita masih cukup kadar glukosanya, maka yang terjadi adalah proses glikogenesis. Nah, kalau kadar glukosa pada tubuh sudah tidak tercukupi lagi, baru tuh gluconeogenesis ini berjalan untuk menyintesis makromolekul lain agar glukosa tubuh tercukupi gitu. Boleh di next. Jadi kesimpulannya yang pertama, proses anabolisme karbohidrat bersifat energonik atau reaksi yang membutuhkan energi untuk membangun sel baru dan menyimpan cadangan energi. Selanjutnya, glikogenesis yakni suatu proses anabolik dalam membentuk glikogen untuk menyimpan glukosa dalam otot atau hati saat kadar glukosa di dalam darah sedang tinggi. Proses ini dimulai saat insulin menstimulasi enzim glikogen sintase. Dan terakhir, gluconeogenesis adalah proses sintesis glukosa dari sumber bukan karbohidrat yang terjadi utamanya pada hati dan korteks ginjal untuk memenuhi kebutuhan glukosa dalam tubuh saat karbohidrat tidak tersedia dengan jumlah yang mencukupi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon izin Bu Dedin, ini langsung tanya jawab atau bagaimana ya? Sudah selesai? Ya, sudah Bu. Ya, silakan temannya yang bertanya. Ya, teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan langsung on mic aja, jangan lupa menyebutkan nama dan NPM-nya. Terima kasih. Permisi, saya Revina Katarina Andriani, NPM 200330198. Jadi di sini saya mau tanya, tadi kan jadi kita semua tahu kan kalau misalnya orang penderita diabetes itu karena kelebihan gula darah. Nah, sedangkan tadi kelompok B ini menjelaskan ada yang namanya proses glikogenesis. Nah, karena ada proses glikogenesis ini, kenapa orang-orang yang tinggi gula darah itu kok bisa tetap kena penyakit diabetes gitu? Nah, di sini aku mau tanya, apakah ada proses dalam tubuhnya yang rusak atau mengalami gangguan itu tadi? Kenapa kok bisa jadi diabetes gitu? Oke, makasih Revina pertanyaannya. Mungkin ditampung dulu ya, buat langsung lanjut ke pertanyaan yang kedua dulu. Ya, Hida, silakan. Ya, nama saya Agus Hidayati, NPM 20033010076. Ingin bertanya itu, kan akhir-akhir ini banyak orang yang ingin sekali memiliki bagus. Mereka itu melakukan diet. Ada yang namanya tren diet karbo, di mana mereka akan mengurangi atau membatasi konsumsi karbohidrat. Yang saya mau tanyakan itu, gimana sih pendapat kalian terkait diet karbo tersebut? Apakah diet tersebut itu baik untuk tubuh gitu? Makasih. Mohon maaf Hida, bisa diulang nggak yang bagian tadi? Semua orang pengen apa ya tadi? Kurang jelas di bagian situnya. Ya, saya ulang ya. Kan akhir-akhir ini banyak orang yang pengen punya tubuh yang bagus atau ideal. Mereka itu biasanya melakukan diet. Ada yang namanya diet karbo, di mana mereka akan mengurangi konsumsi karbohidrat. Yang saya mau tanyakan itu, gimana sih menurut pendapat kalian terkait diet karbo tersebut? Apakah diet tersebut itu baik untuk tubuh? Apa ada kekurangan dan kelebihan dari diet tersebut? Terima kasih.
Oke, makasih ya Hida pertanyaannya. Tadi Revina, Hida. Satu pertanyaan lagi buat pertanyaan ketiga. Silakan langsung sebutin nama NPM on mic aja. Aku mau bertanya. Nama saya Opsi. NPM 200, 330, 193. Jadi aku mau nanya, kalau umpama kita kelebihan glukosa, kan bakalan dijadiin glikogen lewat proses glikogenesis yang disebut di hati sama otot kan. Nah, kok bisa pas kita kelebihan karbohidrat tuh bisa memicu kegemukan? Gitu. Pertanyaannya. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke. Izin diskusi dulu ya. Baik, saya Aida, izin menjawab pertanyaan dari Revina. Sebelumnya, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi pertanyaannya mengenai diabetes ya. Menurut diskusi kelompok kami, jadi sebelumnya perlu diketahui penyakit diabetes itu terjadi saat tubuh mengalami keadaan hiperglikemia atau tubuhnya itu memiliki kadar gula darah yang tinggi akibat adanya gangguan produksi hormon insulin. Jadi pada penderita diabetes ini, pankreas yang seharusnya memproduksi insulin itu mengalami gangguan atau bisa juga rusak, sehingga produksi insulinnya ini terganggu. Karena produksi insulinnya ini kurang, jadi insulinnya ini tidak dapat memicu glikogenesis. Makanya pada penderita diabetes kan salah satu penanganannya ini mereka disuntikkan insulin, karena yaitu tadi pankreasnya itu nggak bisa produksi insulin. Jadi kalau insulinnya nggak bisa memicu glikogenesis, maka gulanya tidak bisa diubah menjadi glikogen sehingga kadar gula darahnya akan naik dan menyebabkan diabetes itu sendiri. Gitu. Iya, izin menambah pernyataan dari Aida, jawaban dari Aida. Jadi kurang lebih sama. Jadi selama pankreas memproduksi cukup insulin dan tubuh itu menggunakannya dengan benar gitu, maka kadar gula darah juga bisa aman atau sehat gitu. Karena pada dasarnya itu kadar glukosa yang terlalu banyak juga atau terlalu sedikit itu nggak baik bagi kesehatan. Jadi pada orang normal, kalau misalnya terjadi peningkatan kadar glukosa dalam darah, misalnya nih kayak beberapa saat setelah makan, nah maka pankreas itu akan mensekresikan hormon insulin yang akan menstimulasi penyimpanan glukosa tadi di dalam glikogen di hati dan otot. Nah, jadi proses pembentukan glikogen itu melalui glikogenesis yang tadi. Jadi itu tuh hal-hal yang penting banget dalam menjaga kadar gula darah dalam darah untuk tetap normal gitu. Karena si insulin ini yang memicu proses glikogenesis gitu. Jadi seperti itu. Untuk Revina udah cukup jelas jawabannya? Udah, Nov, makasih ya. Oke, makasih juga Revina. Mungkin yang pertanyaan kedua, teman-teman lainnya ada mau menjawab? Oke, mau izin menjawab. Sebelumnya terima kasih untuk pertanyaan kedua dari Hida ya. Tadi kan pertanyaannya mengenai pendapat kelompok kami tentang diet rendah karbo yang sedang menjadi tren. Terus plus minusnya apa gitu kan ya. Jadi menurut diskusi singkat dari kelompok kami,
diet rendah karbo itu kan prinsipnya kita tetap mengkonsumsi sumber makanan atau minuman yang mengandung karbohidrat, akan tetapi dengan jumlah asupan karbo yang lebih sedikit gitu kan. Nah, akhir-akhir ini diet karbo ini juga menjadi tren di kalangan masyarakat, yang mana banyak dari mereka beranggapan bahwa diet karbo ya berarti mereka menghilangkan asupan karbo atau adanya penurunan asupan karbo secara drastis gitu. Sebagai contoh, mereka tidak makan nasi sama sekali atau mereka tidak mengkonsumsi sumber karbohidrat yang lain. Nah, padahal tubuh kita itu membutuhkan asupan karbohidrat sebagai sumber energi utama. Kalau kita memangkas asupan karbo tersebut secara drastis ke dalam tubuh, maka akan memicu yang namanya ketosis. Ketosis itu adalah kondisi di mana tubuh terpaksa melakukan pembakaran lemak untuk memenuhi kebutuhan energi karena tidak adanya asupan karbo yang masuk. Yang mana hal itu menyebabkan tubuh kita itu akan mudah untuk kelelahan, sakit kepala, terus timbulnya beberapa penyakit dan lain-lain. Nah, ini kan tadi masuk ke minusnya dari diet rendah karbo ya. Selanjutnya tadi ditanya juga mengenai plusnya diet karbo. Nah, jadi menurut Volek 2004 ada sebuah penelitian yang dilakukan untuk membandingkan efek diet rendah karbo dengan diet rendah lemak yang dilakukan kepada pria dan wanita yang obesitas. Nah, didapatkan hasil bahwa orang yang melakukan diet rendah karbo ini mengalami penurunan berat badan yang lebih pesat dalam jangka waktu pendek daripada diet rendah lemak. Jadi, dari sebuah penelitian ini hasilnya itu menunjukkan bahwa orang yang diet rendah karbo ini lebih cepat mengalami penurunan berat badan daripada orang yang melakukan diet rendah lemak. Lalu plus yang keduanya itu adalah diet karbo ini juga bisa diterapkan ke beberapa penderita diabetes karena dapat mengendalikan atau mengontrol kadar gula darah dalam tubuh. Mungkin segitu jawaban dari kelompok kami. Apakah sudah bisa menjawab pertanyaan dari Hida? Ya, sudah cukup menjawab. Terima kasih. Sama-sama. Ya, halo Tas, saya izin menjawab pertanyaan dari Oki. Tadi Oki tanya kenapa kok bisa karbohidrat itu memicu kegemukan sedangkan ada proses glikogenesis gitu ya. Itu jawabannya karena sebelumnya kegemukan atau obesitas itu kan terjadi karena penumpukan lemak yang berlebih pada tubuh. Nah, jaringan lemak itu ternyata glukosa bisa diubah menjadi lemak berupa triasilgliserol. Lewat apa? Awalnya lewat jalur glikogenesis. Jadi saat proses glikogenesis itu kan ada proses di mana si gliserol 3-fosfat itu terbentuk. Nah, si gliserol 3-fosfat ini merupakan bahan baku untuk sintesis triasilgliserol. Triasilgliserol itu cadangan energi yang ditimbun di jaringan lemak. Oleh karena itu, saat kita kelebihan makan makanan yang mengandung karbohidrat, itu bisa memicu obesitas akibat timbunan triasilgliserol di dalam jaringan lemak itu tadi. Gitu. Apakah sudah terjawab, Oki, pertanyaannya? Sudah, makasih Ferli. Ya, makasih Ki. Baik, karena semua pertanyaannya sudah terjawab, kami cukupkan presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Dedin.